Oke, sudah ready. Oke, listrik dinamis. Kira-kira kalau dari bahasanya, dinamis artinya kita paham artinya bergerak ya. Yes, sir. Berarti mengalir atau bergerak di sini. Kalau nanti bahasa listriknya aliran. Nah, sebenarnya ada nanti listrik statis. Statis artinya bukan tidak bergerak sama sekali, dia bergerak tapi hanya sangat kecil ya. Ini dilihat dari muatan, ada muatan positif dan muatan negatif. Yang satuannya nanti satuan muatan itu kolom. Nah, jadi kalau dia masuk ke dinamis, yang statis inilah, yang muatan inilah yang bergerak, yang mengalir sebenarnya. Jadi ada hubungan nanti. Nah, listrik statis detailnya nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Tapi untuk hari ini kita bahas listrik dinamis. Ya. Nah, apa itu listrik dinamis? Listrik dinamis tadi sudah sekilas saya jelaskan. Adalah listrik yang mengalir. Ya. Apa yang mengalir tadi? Muatan. Ya, di sini yang mengalir itu elektron. Ya, dia mengalir sehingga menghasilkan efek listrik yang kita pahami, mungkin lampu menyala, ada televisi menyala, handphone kita menyala, itu karena ada aliran listrik tadi, yaitu elektron. Nah, mengapa dia bisa mengalir? Karena adanya beda potensial. Ya, apa itu beda potensial? Jadi beda potensial sederhananya gini analoginya. Ini misalnya ada permukaan yang tingginya kiri dan kanan, sisi A dan sisi B sama. Kalau kita anggap ada benda di sini, maka benda ini nggak mengalir. Ya, kita anggap datar. Jadi, yang membuat mengalir itu ada beda potensial tadi. Kita merengkan sedikit. Nah, sehingga terjadilah benda tadi ini mengalir menuju dari A ke B. Itulah yang disebut dengan beda potensial. Ya, Bapak rasa itu jelas. Jadi, mengapa dia mengalir? Penyebabnya adanya beda potensial. Nah, nanti kita akan bahas lebih detail ilmuwan yang membahas mengamati elektron-elektron mengalir ini. Sehingga nanti kita bisa lebih paham hukum-hukum yang dia temukan untuk kita gunakan dalam menghadapi permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Listrik ini sangat banyak manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa nonton televisi, tadi saya bilang, menghidupkan kulkas dan lain-lain, itu semuanya butuh listrik. Dan tanpa sudah jelas lagi suara Bapak? Sudah ya? Ya, jadi di mana elektron itu mengalir? Untuk di listrik ini, simpelnya kita ambil bahwa dia mengalir di kabel. Atau apa istilahnya? Wayar yang kalian dengar ya, kalau di masyarakat, wayar. Kabel, wayar, dan seterusnya. Bahannya mungkin terbuat dari tembaga atau yang lain. Tapi yang biasa secara umum digunakan adalah tembaga. Nah, inilah yang dinamakan medium untuk bisa mengalirkan listrik yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Coba kalian lihat di rumah kalian banyak kabel pastinya kan? Nah, itulah dia alat yang mengalirkan muatan-muatan tadi. Nah, bagaimana dia mengalirnya? Ada satu hukum yang namanya hukum Ohm. Ya. Hukum Ohm inilah nanti yang mengamati sifat-sifat atau peristiwa yang terjadi ketika listrik itu mengalir. Nah, apa kata hukum Ohm?
Di dalam rangkaian tertutup, nah ini kita gambar kabel. Ya, kabel ini kita kasih beda potensial. Beda potensial ini bisa baterai, bisa aki dan lain-lain ya. Tapi di sini simbolnya ada garis panjang vertikal dan garis pendek vertikal. Menandakan ada perbedaan. Apa tadi? Beda potensial. Jadi ini yang positif, biasanya ini yang negatif. Nah, misalnya sebagai uji coba kita buat ada resistor ya atau tahanan. Kalau ini tertutup, artinya semua kabel terhubung, ya, nggak ada kabel yang terputus, maka terjadi aliran listrik tadi. Karena adanya beda potensial yang sudah Bapak ilustrasikan tadi. Sehingga menghasilkan arus listrik, ya. Menghasilkan arus listrik disimbolkan dengan I. Dia jalan terus, melewati hambatannya, R. Lalu ini ada beda potensial, biasa disimbolkan dengan V. Ini mungkin waktu SMP sudah bahas ya. Kata hukum Ohm, tegangan itu berbanding lurus dengan kuat arus. Ya, sehingga nanti bisa didapat tegangan itu nilainya sama dengan I dikali R yang dia lewatin ini. Nah, R ini hambatan. Nanti satuannya ohm. Simbolnya seperti ini ya. Kita tulis ohm. Dibaca ohm. Bukan paman ya, ohm. Ya, jangan salah. Kemudian I itu satuannya, apa itu I? Nah, ini kita perjelas ya. I itu tadi saya bilang kuat arus. Apa itu kuat arus? Itu dilihat tadi siapa yang mengalir, yaitu muatan. Ada Q. Ya. Terhadap satuan waktu. Nah, Q-nya ini disebut muatan atau satuannya kolom, C besar nanti ya. Ini waktu biasa sekon. Ya, simbolnya S. Ini hampir sama kalau arus itu kalau kita bahas kecepatan waktu kelas 10, V sama dengan jarak per waktu ya. Gitu kan? S per T, tapi kalau di listrik nggak bisa kita melihat kecepatan, yang bisa kita lihat adalah kuat arusnya. Maka diukur dengan melihat muatan yang mengalir berapa banyak per waktu. Nah, seperti itulah nanti dasar-dasar arus dan dasar-dasar hukum Ohm. Nah, untuk contoh ya, misalnya ada satu rangkaian tertutup, ada beda potensial ya. Katakan beda potensialnya 10 volt, biasanya satuannya volt. Hambatannya 5 ohm. Maka berdasarkan hukum Ohm, kita bisa menemukan berapa besar arusnya. Nah, gitu. Paham ya? Ya, Bapak rasa paham? Maka rumusnya apa tadi? V sama dengan I kali R. Maka untuk mencari I, kita cukup pindahkan R-nya ke bawah. Cocok ya? Paham ya? Ya, pindah ke bawah. Jadi hasilnya 10 per 5. Maka besarnya nanti 2 satuannya ampere. Ya, jelas ya? Seperti itu. Nah, sebenarnya 2 ampere ini apa? Nah, misalnya ada kasus seperti ini. Ya, ada kabel atau tembaga dialiri muatan sebanyak 1100 kolom, sorry. Ya. Misalnya Bapak amati di sini di satu titik. Di titik ini mengalir 1000 kolom dalam waktu 50 detik, misalnya. Maka dari sini juga kita bisa dapat arusnya. Tadi arusnya apa? Banyaknya muatan yang mengalir dalam waktu detik di satu titik yang kita amati. Misalnya di sini. Ya. Ini ada titik kita amati. Ini ada elektron sebanyak 100 mengalir dalam 50 detik. Maka berapa arusnya? Kita tinggal bagikan saja. 100 per 50. Hasilnya berapa? 2 kolom per detik atau yang disebut dengan 2 ampere. Ya, itulah yang dimaksud dengan arus.
Ya, nanti kalian bisa latihan. Ya, mungkin Bapak kasih waktu 2 menit ya, coba kerjakan. Ini ada kasus. Di sini ada 10 volt. Ini hambatannya ada 4 ohm. Kira-kira berapa arusnya? 2,5, Sir. Ya, bagus. 2,5. Seperti itulah 2,5. cara, ya, begitu caranya ya. Jadi, V sama dengan I dikali R. Berarti di sini 10 sama dengan I dikali 4. Maka I sama dengan 10 per 4. Hasilnya 2,5 ampere. Nah, itulah yang dimaksud dengan Naikkan kaki ke begini. Untuk arus sadar listrik. aku ninjau. Mohon di mute-nya, Nak. Tapi Biar nampak supaya bedak-bedak gitu. nggak mengganggu. Yang kalau habis ngomong, mohon di mute dulu, dibisukan dulu. Ada logo mikrofon, gitu. Biar kawannya nggak terganggu. Oke, itu ya. Nah, sekarang kita mau detail bahas tentang hambatan. Di sini tadi ada hambatan, R. Kita mau detailkan sebenarnya cara melihat hambatan itu seperti apa. Apakah kalau beda bahannya, beda hambatannya. Ya kan? Hambatan ini memang selalu ada dalam setiap aliran. Di sungai aja kalau kita lihat, tidak semua air itu lancar mengalir. Ada yang menghambat. Misalnya, batu-batu yang di pinggir sungainya itu jadi hambatan. Atau ada sampah, kalau kita lihat sungai di Medan ini banyak sampah itu jadi hambatan. Atau kotoran-kotoran yang kuning-kuning yang sering kalian lihat itu bisa jadi hambatan juga. Jadi dalam setiap proses mengalir itu ada hambatan yang tentunya ada. Walaupun kabel itu tidak lurus ya, lurus jalannya nggak ada yang sekilas kita lihat tidak ada hambatan. Tapi sebenarnya di kabel itu sendiri ada hambatan. Itu tergantung jenis bahannya. Nah, itu yang menentukan juga nanti akhirnya ada bahan yang isolator, konduktor. Artinya kalau isolator dia sulit mengalirkan, hambatannya terlalu besar. Tapi kalau konduktor bisa mengalirkan lebih mudah karena ada hambatannya cukup kecil gitu. Ya, Bapak rasa ini kita perjelas hari ini. Apa itu hambatan? Ya, hambatan itu disimpulkan tadi apa? R, satuannya ohm. Misal ini ada sepanjang jalan, jalannya listrik tadi disebut kabel. Ya, ini jalanan, inilah elektron mengalir tadi. Ini ada elektron, dia lewat di sini. Apakah di jalan ini nanti ada hambatan? Ya, pasti ada. Nilai hambatannya berapa? Nah, ini tergantung dari lebarnya jalan ini. Ya, itu disebut dengan A, luas penampang. Satuannya meter persegi ya kalau luas. Lalu panjang jalan ini berapa panjang sih ini, gitu kan? Semakin panjang biasanya hambatannya juga akan semakin panjang ya. Semakin banyak yang kita lihat hambatannya juga akan semakin banyak. Kita kalau jalan dari Padang ke Medan tentu akan lebih banyak hambatannya dibanding kita jalan dari Medan ke Binjai. Karena jalannya lebih singkat ya. Mungkin ada orang Binjai di sini. Halo, udah dengar suara Bapak? Dengar, Pak. Iya. Dengar, Terus Pak. apalagi yang menentukan ya jenis bahannya atau jenis jalannya. Biasa disimbolkan dengan rho. Ya, ini panjang jalannya atau panjang. Satuannya meter. Ini jenis bahannya ya. Nah, itulah yang menentukan nilai hambatan di jalan ini. Ya, R. Cara menentukannya nanti gini. R rho dikali L per luas. Ya. Artinya, dari persamaan ini kita bisa tahu hambatan itu berbanding terbalik dengan luas. Maksudnya gimana? Kalau jalannya semakin luas, maka hambatannya semakin kecil. Ya, masuk akal ya. Ya, masuk akal. Kalau kita perhatikan di sekolah kita itu jalannya namanya jalan veteran. Kalian lihat jalannya sempit, ya kan?
dibanding dengan jalan Yosudarso yang lebih lebar di sana. Nah, kalau di jalan veteran ini, lewat 5 mobil gerobak bersamaan, mungkin udah macet. Betul kan? Tapi kalau di jalan tol, 5 mungkin masih lancar, masih bisa-bisa saja, karena lebih luas jalannya. Nah, itulah namanya berbanding terbalik. Di listrik juga terjadi seperti itu. Ada faktor yang namanya luas penampang berpengaruh terhadap nilai hambatan yang dilewati. Bu Rani, berapa menit lagi? 25 menit, berapa menit lagi? 25 menit. Ya, begitu ya. Jadi rumusnya ingat aja, replay cara mengingatnya. Replay. Jadi row-nya ini baca P aja biar ingat. Replay A-nya di bawah. Bisa ya? Satuannya nanti ini meter. Kalau luas apa tadi? Meter persegi. Kalau ini ohm meter ya. Nah, gitu. Sehingga nanti hasil akhirnya R ini satuannya ohm. Kira-kira begitu untuk hari ini kita bahas tentang hukum ohm dan apa itu hambatan agar lebih mudah kita memahami pelajaran ini. Ya, sudah jelas? Sudah, Pak. Jelas, Sudah Pak. ya. Jelas, Pak. Alhamdulillah. Kita sekarang ke bagaimana menyelesaikan masalahnya dengan konsep ini tadi. Oke, kita lihat. Ini ada kabel. Panjangnya L dengan luas A. Ya, bahannya sama, ini rho ya. Kemudian kabel ini diperpanjang. Luasnya tetap, panjangnya menjadi 2L. Bahannya sama rho. Jika di sini nilai hambatannya R, maka berapa hambatan R2 di sini? 2R. Nah, ini kita pakai rumus tadi, apa tadi? Ini katakan R1 ya, nilainya R. Berarti di sini berapa R? Kira-kira gitu maksud soalnya. Paham ya? Kita pakai yang tadi. R sama dengan replay tadi ya. Rho L per A. Ya, ini R1 disebut R. Nah, di sini R2 sama dengan rho Aku ninggalkan. 2L per A. Kenapa 2L? Karena panjangnya dirubah jadi 2L. Jelas ya? Nah, kalau ini dia kita lihat, maka ini 2-nya kita buat ke depan. 2 sama dengan rho L per A. Rho L per A disebut apa tadi? R. Maka nilai R2 itu sama dengan 2R. 2R. Kira-kira gitu. Paham ya? Jadi tinggal substitusi Paham, ini Pak. aja ke sini. Ah, kita substitusi. Artinya gini, ternyata kalau kabel dirubah panjangnya 2 kali panjang semula, maka nilai hambatannya juga menjadi 2 kali panjang semula. Paham ya? Itu untuk kasus panjang. Sekarang kita lihat untuk kasus luas. Ya, ada kabel dengan panjang L, luasnya A. Bahannya sama, rho juga. Nah, kita lihat di sini. Ada kabelnya sama panjangnya L, tapi luasnya dilebarin jadi 2A. Ya. Mungkin karena banyak liburan di rumah, banyak makannya jadi gemuk dia kan, lebar dia. Ini Bapak lihat wajahnya banyak yang gemuk-gemuk soalnya dari video. Melebar. Nah, kita lihat. Kita lihat. Jadi berapa nilai hambatannya kalau diperluas gitu? Kalau tadi yang sebelumnya diperpanjang ya kan? Ini diperluas. Apa yang terjadi? Kita lihat. R sama dengan rho L per A. Sementara yang di sini R2 jadi rho L per 2A. A. Iya. Jadi sebenarnya kita tinggal majukan seperduanya ini ke depan agar sama. Rho L per A. Rho L per A disebut R, gitulah kita tadi ya, substitusi ya. Ke sini ya. Maka hasilnya menjadi setengah R. Oh, berkurang atau bertambah hambatannya kira-kira? Berkurang, Pak. Berkurang. Artinya semakin luas, maka hambatannya semakin luas.
semakin kecil, sorry kok makin luas ya. Semakin kecil. Makanya orang yang hatinya luas, dalam hidupnya hambatannya kecil sekali. Masalah-masalah yang malas belajar, ya kan, masalah-masalah nggak mau baca buku, itu kecil sekali karena hatinya luas. Dikasih beban-beban belajar yang cukup berat, dia nggak terlalu mengeluh karena hatinya cukup luas untuk menampung semua beban-beban masalah itu. Nah, yang menjadi masalah adalah jika disempitkan sehingga hambatannya terlalu besar di dalam diri kita untuk melakukan kegiatan itu. Jadi Bapak yakin kalian selama di rumah sudah kelas 12 lagi, persiapkan dirinya ya. Luaskan hati kalian untuk menerima kondisi ini. Walaupun dengan kondisi ini harus lebih giat belajarnya. Ya, lebih rajin. Luaskan hati kita agar semua masalah yang ada itu kecil masalahnya jadinya gitu. Itulah makna dari pelajaran ini sebenarnya, bukan hanya sekedar bisa menghitung kita ya, tapi memaknai ternyata kita bisa jauh lebih baik dengan segala kondisi yang kita hadapi. Itu ya untuk hari ini dari Bapak. Kan nanti ini ada rekamannya, nanti mungkin bisa di-share lagi ya. Nanti silahkan buka bahan yang nanti kita kirim di psikologi mungkin ya. Atau di buku kalian sendiri silahkan dibahas-bahas soal yang kira-kira sejenis seperti ini, apakah sudah paham atau belum. Mungkin itu, kalau ada pertanyaan Bapak silahkan. Saya mau bertanya, Sir. Ya, silakan, Bri. Begini, Sir. Jika yang diketahui itu ampere sama voltnya, Sir, untuk nyari kolomnya itu kayak mana, Sir? Jika yang diketahui Ampere sama voltnya, untuk nyari kolomnya itu kayak mana, Sir? Misalnya yang diketahui voltnya berapa? 10 volt gitu ya? Iya, ampernya Terus? misalnya 5 volt gitu. Dikasih tahu apa lagi? Ampernya misalnya 2 volt gitu. Terus? Ampernya berapa? Ampernya 2 ampere. 2 2 Amri? Udah sadar, Amri? Ya, tadi yang ditanya ya? Macet, Sir. Iya, kolomnya, Sir, kolomnya. Iya ya. Jadi kalau yang ditanya kolomnya harus tahu waktunya berapa. Ya, kita gunakan nanti arus. Ya, misalnya waktunya 2 detik, maka dapat kolomnya nanti. Dari persamaan mana? I sama dengan Q per I per T. Jadi harus ada T-nya. I-nya berapa? 2. Q per 2. Kenapa 2? Karena waktunya tadi kita misalkan 2. Maka Q-nya berapa, Mri? 1. Itu 4, 2, 1. Hah? Enggak lah. 4, Sir. 4 kali 2, 8. 4. 2 kali 2, 4. 4 kolom. Bukan dibagi ya. Kan yang tanya Q, si Amri nanya Q. Ini tadi. udah bagi loh, Mas. Ternyata sama dengan. Enggak. Oke, yang lain. Ada pertanyaan yang lain? Sir, maaf, Sir. Di soal T-nya nggak dikasih tahu, Sir. Nggak dicantumkan T-nya. Beri, mungkin di soal ada per menitnya atau per berapa? Biasanya kan per menit gitu ya dibilang. Hampir per Harus menit. disebutkan, ada waktu di situ. Ya, Amri ya. Oh iya. Yes, Sir. Ada ya waktunya di Kalau situ ya? soal itu Ada, Sir. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ih, Rizky. Nggak apa-apa, bagus. Kalau nggak nanya nanti bingung sendiri di rumah. Ayo. Si Eca ini kayaknya mau nanya Eca. Coba Eca. Enggak, Sir. Udah paham, insya Allah. Alhamdulillah. Eca luar biasa. Siapa lagi? Waktu kita terbatas. Per guru cuma 25 menit. Oke, tidak ada. Berarti kita simpulkan ya. Tadi kita bahas tentang apa? Listrik dinamis Sir. adalah mengalir karena apa? Karena ada perbedaan beda potensial. Iya, beda potensial. Udah paham ya? Analogi beda potensial sudah paham ya? Paham, Insya Allah, Sir. Sir.
Ya, dalam kehidupan sehari itu perbedaan tinggi. Kan kita udah bahas energi potensial, ada ketinggiannya. Tapi kalau di listrik, baterai itu ada beda potensial di baterai. Walaupun kita masang baterainya lurus, ya. Nggak harus mereng-mereng, lurus saja. Tapi di situ sudah ada perbedaan potensial. Di dalam baterai itu dirangkai seperti itu. Lalu dia mengalir, mengakibatkan ada hukum yang harus kita pahami dalam mengamati aliran listrik tadi. Disebut hukum? Hukum Ohm. Iya, hukum Ohm tadi apa persamaannya? I sama dengan I kali? I sama dengan I kali R, Sir. R. Di mana I bisa dicari dengan? V per R. Dan nilai hambatan bisa dilihat dari bahannya, yaitu apa? Rho. Rho L per A. L per A. Iya. L per Jadi A. kesimpulan kita hari ini. Baik. Ya, tadi kita mutar-mutar bahas itu, ujung-ujungnya kalian harus memahami ini dulu. Oke, ini kesimpulan kita. Thank you untuk hari ini. Ya, ini kita fisika, selanjutnya mungkin guru yang lain. Semoga bermanfaat dan tetap semangat, sudah kelas 12. Ingat cita-cita kalian mau masuk apa? Fakultas PTN. Kedokteran ITB ya kan? Ada yang mau masuk? Amin. Oh, nggak ada ya? Oh, nggak ada. Nggak ada, Sir. Fakultas Kedokteran UI dan lain-lain ya. Bapak doakan sukses, sudah kelas 12, lebih semangat lagi. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Sir. Makasih, Sir. Makasih ya, Sir. Thank you, Ya, Pak. sama. Welcome. CTR Saser. CT Arsa. Semangat juara. Semangat juara. Oke, thank you.